Halo pemirsa Rembug Jawa Timur, kita ketemu lagi ya bareng Sima Perwira dan kali ini kita mau ngomongin persoalan bagaimana caranya untuk pariwisata itu digerakkan perekonomiannya agar bisa memberdayakan masyarakat terutama yang ada di Jawa Timur. Tentu kalau kita bicara sektor pariwisata pasti yang melekat di pikiran kita adalah keindahan alam budaya begitu ya, makanan, wisata kuliner dan lain sebagainya. Tapi apakah betul memang, yang namanya pariwisata ini bisa memberdayakan masyarakat lokal? Kita akan ngobrol-ngobrol pemirsa bersama dengan anggota dewan dari Komisi C DPRD Jawa Timur, ada Bapak Hartono Eskom dari fraksi Gerindra yang, merupakan, anggota dewan dari Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Wah ini Pak, area wisata semua ini. Dapil yang jenengan ya Pak ya? Ada Ngawi, ada teh jamus, ada kebun teh jamus, Magetan ada Sarangan, Ponorogo ada Ngebel. Ya, Saya hafal Pak, Pacitan ada pantainya, Pantai, Trenggalek juga sama ada ya. pantainya, bener kan? Pacitan semua. Nih, monggo Pak, boleh dikenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa Rembug Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hartono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C, fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jatim 9, meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Kalau kita bicara pariwisata, ini betul tadi tempat wisatanya luar Full. biasa. Full. Makanya saya kalau keliling ke Dapil itu hitung-hitung berwisata. Gitu. Jadi menikmati setiap tugas dan perjalanan. Baik, ini selama berkeliling-keliling boleh Pak disampaikan kepada pemirsa di Jawa Timur juga di sebenarnya potensi wisata di Dapil Jenengan ini kayak gimana sih? Kemudian secara perekonomian apakah sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat juga? Ya, sebelum saya berbicara masalah berikut dampak ekonominya, saya mau menyampaikan dulu. Wisata itu kan seringkali dikaitkan dengan satu potensi alam, Ya. yang kedua budaya. Nah, berkaitan dengan budaya dan potensi alam ini ada dua pemikiran sudut pandangnya. Satu sudut pandang pelestarian, satu sudut pandang industri pariwisata. Makanya kalau kita bicara objek itu kita lihat dulu tujuannya untuk pelestarian atau tujuannya untuk industri wisata. Kalau untuk pelestarian ya jangan diharapkan untuk dampak ekonominya, karena tujuannya pelestarian. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara dampak ekonomi, maka berarti di sini sudut pandangnya adalah sudut pandang industri pariwisata. Nah, ya jadi kan kita bicara nanti ke sudut pandang itu ya. Ya. Jangan sampai nanti ada tempat yang kita harapkan itu sebagai cagar budaya dan itu konsepnya konsep pelestarian, tapi dituntut untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Itu kan beda tujuan itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya wisata itu tidak hanya terbatas pada objek alam, kemudian budaya, kan banyak wisata edukasi kan macam-macam. Ya. Ya. Ada juga wisata berkaitan dengan kuliner. Ini banyak hal yang bisa dikaitkan. Nah, terutama wisata yang hanya mengandalkan objek alam dan budaya saja rata-rata tidak bertahan lama. Karena itu perlu dipadukan wisata yang berbasis edukasi. Baik untuk sudah ada alamnya bagus, budayanya luar biasa, ini poin plus. Harus dipadukan dengan konsep edukasi sehingga wisata itu bisa menjadi objek yang berkelanjutan. Tidak hanya biasanya kita kalau ke suatu tempat kemudian sudah pernah ke sana, kalau begitu-begitu saja kan kita bosan. Ya, nggak mau datang lagi. Tapi kalau konsepnya konsep edukasi, saya yakin ini nanti akan terus ada inovasi-inovasi sehingga kapanpun kita ke sana ada selalu ada yang baru gitu. Nah, ini yang harapan kita nanti ke depan konsep wisata di Jawa Timur khususnya di pedesaan itu mengacu pada konsep itu. Jadi semakin lama tidak semakin meredup tapi semakin berkembang karena inovasi akan selalu tumbuh di sana. Baik, ngomong-ngomong soal yang namanya edukasi wisata, Pak, sebenarnya Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu kan juga sudah punya program Pak ya namanya Desa Wisata. Ya. Dua kementerian tersebut sama-sama punya program yang sama yaitu Desa Wisata. Apakah itu bisa efektif kemudian efisien juga untuk meningkatkan perekonomian yang wisata yang ada di masing-masing wilayah Kabupaten Kota Jawa Timur, Pak?
tidak hanya pemerintah pusat sebenarnya, Jawa Timur sendiri sudah punya perda tentang itu. Oke. Ya, jadi tahun 2017 itu kan kita punya perda induk tentang wisata pariwisataan. Itu ada perda induknya. Kemudian tahun 2022 itu ada perda tentang desa wisata. Sudah diikuti lagi dengan pergubnya itu sebenarnya. Makanya kan sebenarnya perda itu akan menjadi efektif ketika sudah ada pergubnya sebagai implementasinya. Dan itu sudah ada. Nah, tetapi selama ini sepertinya kurang maksimal di sana. Karena sekali lagi konsep wisata yang ada sekarang ini kan masih konsep wisata mengoptimalkan kondisi alam. Itu yang paling banyak di sana, alam atau budaya. Tetapi belum dipadukan dengan inovasi-inovasi yang sifatnya edukatif. Nah, ini yang ke depan perlu mendapat perhatian serius agar industri pariwisata itu betul-betul maksimal dan optimal dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya. Baik, kalau untuk kontribusinya sendiri ke pemerintah provinsi, pariwisata ini belum diunggulkan begitu Pak ya? Namun ternyata tadi kita bicara di belakang layar gitu pemirsa, memang pariwisata ini lebih besar jangkauannya atau larinya perekonomian tuh ke masing-masing wilayah masing-masing begitu ya Pak ya? Nah, apakah sudah ada support Pak antara pemerintah provinsi ke masing-masing wilayah kota dan juga kabupaten di Jawa Timur, Pak? Iya, seiring dengan terbitnya perda dan pergub tadi itu, pemerintah Jawa Timur sendiri sudah memberikan atensi khusus terhadap beberapa wilayah desa yang memang masuk dalam klasifikasi desa wisata tadi, seperti uang pembinaan dan sebagainya. Saat ini pun yang saya tahu di wilayah dapil saya, di Ngawi sana itu ada namanya Kampung Kerbau. Oh, Kampung Kerbau. Nah, Kampung Kerbau itu ini juga mendapat salah satu yang mendapat atensi, mendapat uang pembinaan untuk desa wisata. Entah sifatnya itu perintis atau pembinaan itu saya kurang tahu ya. Yang jelas sepertinya tahun ini ada alokasi anggaran untuk pembinaan Kampung Kerbau itu. Nah, hal semacam ini kalau nanti tadi saya kaitkan dengan pernyataan saya yang di depan tadi, kalau hanya sekedar dikasih bentuk bantuan nanti dipakai membangun sesuatu kemudian selesai, maka dampaknya tidak akan maksimal. Ini perlu dilanjutkan lagi dengan konsep yang lanjutan. Misalkan saya punya gagasan ini, kalau itu bisa dipadukan dengan konsep edukasi, bisa melibatkan nanti anak-anak sekolah dan sebagainya, ini bisa maksimal benar. Ketika ada banyak orang berkunjung, misalkan anak sekolah, kalau misalkan dikerjasamakan dengan dinas pendidikan, dinas Kemenak ya, itu nanti bisa dibuat berkala pelajar untuk berkunjung ke sana. Dan di sana mestinya dibuat terkonsep seperti kurikulum itu ya. Nanti kalau yang berkunjung anak-anak usia TK nanti apa saja yang dilakukan di sana, yang berkunjung anak SMP, SMA, apalagi anak yang sudah berkuliah, nanti konsepnya akan dibuat berbeda. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin yang namanya desa wisata itu akan terus tumbuh, tidak meredup dan meredup. Ya. Nah, kalau orang pengunjung datang, maka saya yakin orang ekonomi sana, pedagangnya juga datang, kemudian nanti transportasinya juga datang. Nah, ini akan bergerak ekonomi di sekitar. Akan ada efek domino begitu ya terkait dengan perekonomiannya. Tapi Pak, yang jadi kendala ini adalah kalau misalkan nanti yang disasar adalah edukasi wisata, wisata edukasi maksudnya kebalik. Artinya itu bagus Pak. Cuman kan sekarang juga lagi ada wacana terkait dengan pelarangan mahasiswa, siswa-siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas itu untuk study tour. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Kemudian pemerintah kota, kabupaten yang disupport oleh pemerintah provinsi itu bisa menjawab tantangan tersebut. Iya, kalau pemerintah provinsi kan sebenarnya sifatnya mendorong agar desa-desa wisata itu tumbuh dan menghasilkan sesuatu. Masyarakat pemilik wisata itu tidak hanya sekedar menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek pelaku wisata itu. Nah, kalau tadi berkaitan dengan masalah pelarangan study tour dan sebagainya, ini konsep saya itu untuk masyarakat sekitar, tidak harus jauh-jauh. Kalau masyarakat sekitar kan, kenapa terjadi pelarangan itu kan karena satu menimbulkan biaya yang besar dan sebagainya. Nah, ini kalau konsepnya untuk masyarakat sekitar, misalkan kalau di Ngawi nanti ya sekitar wilayah sana. Karena di Ngawi kan banyak objek-objek yang luar biasa. Ada satu tadi saya sambung Kampung Kerbau Solonya, kemudian ada juga Benteng Pendem. Kemudian ada juga rumahnya Dr. Rajiman Wedidiningrat, ada
Museum Trinil. Ini tempat-tempat yang mungkin bahkan sebagian orang Ngawi tidak tahu tempat-tempat ini. Yeah. Nah, kalau ini tempat ini di konsep dengan baik, diintegrasikan sebagai sebuah konsep edukasi, saya yakin ini akan hidup ini. Masyarakatnya mendapatkan sesuatu, objeknya juga akan terawat. Iya, jadi biar masyarakat di Jawa Timur, terutama yang berkunjung ke Ngawi ataupun ke Dapilan Jenengan itu tidak hanya mengetahui pariwisata yang tadi saya sebutkan di awal ya. Kalau Ngawi taunya cuma teh jamus gitu ya. Ternyata ada banyak sekali elemen-elemen pariwisata lain yang bisa dikunjungi dan bisa diintegrasikan melalui paket-paket tadi Pak ya. Misalkan paket kunjungan A gitu ke jamus, terus gitu ke arah pariwisata sekitarnya dan lain sebagainya. Baiklah kalau begitu. Pak, kemudian kalau misalkan kita melihat Komisi C sendiri berkontribusi terhadap ya mendorong adanya ini Pak apa ya peningkatan ekonomi melalui pariwisata di masing-masing kita, terutama di Dapilan Jenengan ini seperti apa? Tapi jangan jawab dulu, kita akan membahasnya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Di segmen kali ini pemirsa kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya Komisi C DPRD Jawa Timur ini bisa mendorong begitu perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Kota Jawa Timur melalui sektor pariwisatanya. Pak Hartono, apakah sudah selama ini apa ya istilahnya program-program kemudian juga support-support yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mendukung kemudian ada hasilnya Pak? Ya, jadi begini, kalau bicara pariwisata, kalau sifatnya retribusi itu kan masuknya ke pemerintah kabupaten kota, kecuali untuk titik-titik yang memang memanfaatkan aset milik Pemprov Jawa Timur. Nah itu baru nanti masuknya ke pemerintah provinsi. Nah ini menarik ya. Tadi bicara wisata, bicara asetnya. Asetnya pemerintah Jawa Timur itu luar biasa banyaknya, sangat banyak dan masih banyak yang belum termanfaatkan. Nah, kalau bicara pariwisata, sebenarnya kan tidak hanya sekedar bicara masalah alam dan budaya saja, tetapi sebenarnya wisata itu kan bisa dikonsep di tempat yang tidak ada, yang misalkan alamnya tidak sebegitu bagus pun sebenarnya bisa dikonsep menjadi sebuah tempat wisata. Kalau ini dirancang dengan baik. Nah, karena itu kita berharap juga Komisi C kita fokusnya kan ada 3 hal. Yang pertama BUMD, yang kedua BLUD, yang ketiga ini BMD barang milik daerah, aset pemerintah. Nah, bicara aset ini kan yang sebegitu banyaknya, itu selama ini banyak yang belum termanfaatkan. Betul. Nah, ini kita mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau bisa dimanfaatkan sendiri ya dimanfaatkan. Kalau bisa disewakan ya disewakan. Jangan dibiarkan untuk tidak ada action sama sekali. Selama ini belum Pak? Selama ini masih cukup banyak yang belum termanfaatkan. Karena aset itu kan kalau didiamkan kan bukan bukan bekerja untuk kita. Jadi kan harusnya aset bekerja untuk pemiliknya. Kita kebalik. Kita bekerja untuk aset. Karena apa? Aset itu ada pajaknya, ada maintenance, ada pajaknya juga. Ya. Jadi karena itu kita mendorong agar aset-aset yang dimiliki Pemprov Jawa Timur itu bisa diberdayakan. Salah satunya menggunakan konsep wisata ini tadi. Wisata apapun lah. Bisa nanti mungkin tempat kuliner, tempat edukasi, syukur-syukur dari tempat yang untuk wisata alam dan budaya tadi. Jawa Timur juga punya Puspa Agro sebenarnya Pak ya. Itu awalnya jadi wisata edukasi juga bagi masyarakat apalagi anak-anak SD. Nah, itu sekarang kabarnya seperti apa, Pak? Ya, ini salah satu anak usaha dari BUMD Jawa Timur yang hidup segan mati tak mau. Ya. Ini salah satu yang menjabat atensi kami dari Komisi C. Ya, Komisi C ini kan Puspa Agro ini kan sebenarnya kan potensinya luar biasa. Tetapi saat ini kondisinya seperti tadi saya sampaikan, hidup segan mati tak mau. Bisnis ya nggak jalan. Poin yang lainnya juga tidak dilakukan. Artinya bangunannya sendiri itu sudah terbengkalai, mangkrak? Kalau mangkraknya enggak, tapi kan pemanfaatannya yang kurang. Oh, tapi masih beroperasi ya? Masih beroperasi. Baik lagi kita bicara masalah perekonomian yang bisa memberdayakan masyarakat melalui sektor ekonomi gitu, terutama di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur nih. Apakah kemudian komisinya juga berusaha untuk mensinergikan antara
UMKM begitu dengan sektor wisata begitu Pak agar bisa tergali lagi gitu. Bicara wisata itu kan sebenarnya kompleks masalahnya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu tidak hanya menyiapkan objek, tetapi masyarakat sekitar juga harus disiapkan. SDM pelaku wisata juga harus disiapkan. Karena kalau SDM di sana tidak disiapkan, maka kejadian-kejadian seperti di medsos itu ya katanya datang di suatu tempat dipalak parkirnya. Nah, akhirnya potensi yang sebenarnya besar rusak gara-gara SDM-nya yang tidak terlatih menjadi SDM wisata yang baik tadi. Baik, retribusi yang seharusnya masuk kota tapi malah masuk kantong pribadi, oknum. Saya bilang pribadi ya, benar, oknum gitu. Oke, berarti itu yang harus menjadi sorotan juga gitu ya Pak bagi kita bersama gitu. Kemudian ada lagi bicara masalah tadi saya sempat menyinggung kalau kita hanya bicara satu titik objek saja, misalkan di Magetan ada sarangan. Kalau kita hanya bicara sarangan saja, tentunya menjadi kurang menarik untuk menjadi paket wisata. Kalau penyelenggara wisata itu kan kalau hanya satu tujuan kan tidak menarik itu. Harus dipaket di sana dengan dikolaborasikan dengan objek yang lainnya. Entah nanti itu kalau berkunjung ke sana nanti ada jadwal misalkan, nanti makannya di sini, nanti menginapnya di mana, kemudian nanti cara di sana nanti dipandu seperti apa. Objek lainnya misalkan di sana kan masih ada lagi Cemoro Sewu, ada alur sana ada Grojogan Sewu, ya Tawangmangu ya. Kemudian ada Candi Ceto, itu satu rangkaian. Kalau itu dibuat satu rangkaian, saya yakin orang akan lebih tertarik untuk datang ke sana. Sama lagi Ngawi, ada Benteng Benteng, ada Museum Trinil, ada Kampung Kerbo tadi. Nah, ini kalau dirangkai menjadi satu kesatuan, orang akan lebih tertarik datang. Tapi kalau hanya datang untuk ke Trinil saja, kemudian di sana ya cuma melihat patungnya itu, maka nggak ada yang menarik-nariknya. Yang terakhir, wisata itu kan kalau kita bicara budaya atau sejarah itu kan yang nilainya kan bukan pada barangnya, tetapi pada riwayatnya ini. Nah, ini konsep museum kita itu kalau selama ini kan gini, menyimpan barang kuno dan barang yang sudah berdebu kayak gitu. Akhirnya orang melihat itu nggak menarik, apanya yang menarik di situ. Sejarah itu yang menarik pada ceritanya kan itu ya. Makanya di sana mestinya konsep museum itu harus museum digital. Barangnya ada alhamdulillah, tapi setidaknya ceritanya yang lebih penting. Misalkan di sana nanti dipasang digital touchscreen gitu misalkan menceritakan di sini ada manusia di tengah Torpus Erectus. Ketika disentuh cerita dia, siapa dia. Nah, itu kan orang akan lebih anak-anak kita lebih tahu tentang itu. Dan ramah penyandang disabilitas. Betul. Ya Pak. Nah, sekarang yang terjadi apa? Datang ke sana cuma lihat-lihat gambar itu ada patung itu, nggak tahu ceritanya. Nggak ada tour guide-nya juga. Nggak ada tour guide-nya juga. Nah, ini konsep wisata kita itu harus betul-betul di breakdown, ditata ulang. Tidak hanya sekedar menjual objek, tapi menjual intisari daripada wisata itu yang belum tergali selama ini. Banyak sekali yang perlu dibenahi berarti Pak ya, terkait dengan paket program, kemudian juga terkait dengan inovasi-inovasi wisata edukasi yang selama ini masih kurang begitu diperhatikan, karena lebih banyak mengutamakan atau mengunggulkan yang namanya wisata alam dan juga wisata budaya begitu ya. Ini yang juga menjadi perhatian dari Komisi C, karena memang ketika perekonomian yang ada di sektor wisata di wilayah tersebut ini maju, otomatis juga UMKM sekitarnya juga akan maju, akan tumbuh. Ini juga akan berpengaruh terhadap BUMD lagi ya Pak ya. BUMD yang menjadi tupoksinya jenengan atau ranahnya jenengan ini. Baiklah kalau begitu. Terkait dengan ini Pak, banyak desa wisata ini masih menjadi menghadapi kendala infrastruktur dasar nih. Ini seperti apa seharusnya pemerintah kota dan juga kabupaten ini bisa memperhatikan hal ini, karena kalau misalkan aksesnya nggak baik, nggak bagus, wisatawan juga enggan ke sana karena terlalu susah mungkin, terlalu berkelok-kelok, terlalu berliku, bergeronjal dan lain sebagainya Pak. Iya, tadi saya di awal juga sudah menyinggung kita bicara wisata kan tidak hanya sekedar objeknya itu saja, tapi sarana pendukung. Ada hotel, ada tempat makan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur. Saya tuh sering ke Malang Selatan. Malang Selatan tuh lautnya, pantainya bagus-bagus, tapi menuju ke sana ini setengah mati. Ya.
Nah ini kalau tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah, maka ini hanya akan sesaat aja. Orang ke sana sekali karena dengar ceritanya bagus, tapi begitu lihat jalannya mau balik lagi udah males itu ya. Iya, betul, betul. Nah ini PR besar bagi masyarakat, pemerintah kita ya. Infrastruktur khususnya yang menuju tempat-tempat wisata ini harus mendapat prioritas. Karena kalau hanya sekedar nanti akan dibangun, kita membangun jalan setiap tahun itu alokasinya selalu besar, tapi memang nggak akan cukup anggaran kita untuk menyelesaikan itu dalam waktu singkat. Karena itu perlu diatur prioritas pembangunan infrastruktur itu mana-mana yang kira-kira bisa meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya tadi masalah desa wisata. Kalau ada desa wisata yang kira-kira mau diunggulkan di sana, ya ayo infrastrukturnya dibangun, tidak hanya jalannya, Mbak, tapi juga nanti sarana untuk tempat makannya, tempat toiletnya, ini penting juga ini ya. Kemudian tempat menginapnya, transportasinya, jangan-jangan nanti jalannya dibangun tapi ojek aja nggak ada di sana. Betul. Tidak semua orang datang itu dengan kendaraan sendiri. Ya, kalau itu bisa dijangkau dengan kendaraan umum, ada paket-paket wisata dijelaskan di sana, itu saya yakin akan lebih menarik. Promosi harus ditingkatkan juga. Nah, ini PR-nya banyak sekali sebenarnya di dunia wisata ini. Satu objeknya, kedua infrastrukturnya, ketiga sarana pendukung, yang keempat juga SDM-nya. Dan yang terpenting adalah ketika sudah ramai wilayahnya, nah ini dampaknya seperti apa terhadap lingkungan? Jangan-jangan karena saking banyaknya wisatawan jadi makin banyak sampah juga. Nah itu perlu diperhatikan juga. Baik, kita akan membahasnya lagi lebih lanjut, tetap bersama kami. Kalau infrastrukturnya sudah jalan, sudah bagus, tentu saja para wisatawan akan ketagihan gitu ya untuk balik lagi sebagaimana yang sudah disampaikan. Tapi nggak cuman melihat infrastruktur aja, inovasinya apa nih? Jangan-jangan cuman keindahan alam aja yang disampaikan. Tapi ternyata tidak ada value lain sehingga tidak membuat orang lain untuk kembali lagi ke sana. Sekali cukup gitu ya Pak ya. Harapannya kan biar orang tuh ketagihan gitu Pak kalau berwisata. Sering-sering datang. Karena memang anak muda zaman sekarang juga sering stres Pak menghadapi pekerjaan, jadi butuh healing gitu kan. Nah di Jawa Timur ini banyak banget, apalagi di dapilnya Pak Hartono ini kan potensi pariwisata alamnya itu juga luar biasa, istimewa, banyak sekali, melimpah ruah lah ya Pak ya. Tapi satu yang menjadikan saya tertarik begitu ya pemirsa, terkait dengan yang namanya Kampung Kerbau itu tuh. Kampung Kerbau yang ada di Ngawi, di dapil yang jenengan ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang Kampung Kerbau ini seperti apa sih Pak? Apakah orang-orang desa di sana ini ternak kerbau, terus udah gitu ada yang jual kuliner kerbau atau bagaimana Pak? Iya, ini Kampung Kerbau ini adalah salah satu kampung yang masih otentik ya, masih memegang tradisi masyarakat dahulu. Kerbau itu sekarang nyarinya kan susah sekarang kerbau. Di Jawa itu udah susah. Nah, di Ngawi pun sekarang juga sangat sedikit yang kampung yang memelihara kerbau. Kalau anak seusia saya dari Ngawi seusia saya itu pasti masih akrab lah dengan dunia kerbau, itu masih akrab bukan kecilnya dulu. Tapi untuk anak-anak seusia anak saya dan adik kelas saya udah tidak tahu lagi kerbau itu seperti apa. Karena kerbau itu berbeda dengan sapi dan kambing. Karena kerbau itu kalau pagi harus dimandikan, sore dimandikan lagi, kemudian memberi makannya seperti apa, dan mandikannya kan tidak di tempat, tapi di suatu tempat namanya pelegungan ya. Atau lumpur ini Pak? Bukan. Itu kalau lumpur itu tempat berendam aja dia, cuma ini ya mendinginkan tubuhnya aja. Tapi dia pagi mandi dulu. Mandi di pelegungan di sungai biasanya. Nah, terus macam-macam. Jadi urusan detail kerbau itu kan macam-macam. Termasuk nanti cara pemeliharaannya bagaimana. Penggunaannya kalau masyarakat sebelum ada traktor kan dipakai untuk membajak sawah dan sebagainya. Nah, ini salah satu saja sebenarnya Kampung Kerbau itu. Tahun ini sepertinya Kampung Kerbau di Ngawi itu juga menjadi salah satu desa tematik yang menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Biasanya kalau desa tematik itu nanti dapat bantuan biaya bantuan dana pemeliharaan. Nah itu Kampung Kerbau ya. Tapi secara utuh sebenarnya objek wisata di wilayah saya itu banyak sekali. Di Ngawi tadi saya sebutkan mulai dari
Museum Trinil, alam tadi kebun teh Jamus, kemudian di Magetan ada Telaga Sarangan, Ponorogo ada Telaga Ngebel, di Pacitan ada Pantai Pelayar, di Trenggalek ada Pantai Perigi dan seterusnya. Banyak sekali objek yang bisa kita gali. Nah, tapi di balik semua itu masih banyak tantangan yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi Jawa Timur. Utamanya sebenarnya pemerintah kabupaten kota, karena ini bersentuhan langsung dengan kebijakan lokal. Ya, kita kan sebenarnya menginginkan ini pariwisata yang berkelas dunia, tapi tetap berpijak pada kearifan lokal. Ini yang kita harapkan di sana. Kita lah, kita mengejar industri pariwisata, tapi jangan sampai aspek-aspek seperti edukasi tentang budaya, kemudian pemeliharaan atau tadi itu tetap terjaga. Baik. Jadi kita jangan sampai tergerak untuk memaksimalkan industrialisasi wisatanya, tapi merusak alam yang ada di sekitar kita. Baik. Dan itu yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya, apakah sudah siap Pak anggaran dari kabupaten dan juga kota di Jawa Timur terkait dengan inovasi ataupun adanya wisata edukasi dan juga peningkatan pariwisata yang lainnya, Pak? Kalau dibilang cukup, ya pasti belum cukup. Tapi selalu ada bantuan untuk wisata ada. Karena itu sebenarnya kalau dikonsep dengan menarik, kemudian bisa menjadi konsep industri yang besar, di sini investor bisa masuk kan gitu. Sekarang investor mau masuk ke sektor itu pasti susah, enggak mau karena balik modalnya lama itu pasti gitu ya. Lain lagi kalau kita bicara sudah seperti di Bali, itu kan sudah menjadi industri ya. Orang investasi di sana enak aja, karena dia sudah melihat prospek ekonominya seperti apa. Tapi kalau kita membangkitkan dari nol seperti ini, kalau kita langsung mengharapkan investor masuk ke sana pasti berat. Karena itu ya peran pemerintah di sini untuk mendorong agar wisata lokal ini bisa maju dan tumbuh sehingga suatu saat bisa dilirik investor untuk masuk ke sana. Sebenarnya kan Provinsi Jawa Timur juga sudah punya yang namanya kategori desa wisata mandiri dan juga desa wisata tematik ya. Kalau Kampung Kerbau tadi masuknya ke tematik begitu. Nah, apakah konsep desa wisata mandiri dan juga tematik ini belum diketahui oleh desa-desa yang ada di Jawa Timur, Pak? Harusnya sudah. Kan perdanya sudah lama. Betul. Perda tentang desa wisata itu sejak tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, kemudian kenapa yang diketahui oleh masyarakat luas itu adalah wisatanya yang itu lagi. Berarti apa yang menjadi kendala nih Pak sebenarnya? Iya, perda itu kan hanya aturan atau ibaratnya kan pagarnya. Ya. Tapi kan harus diikuti aturan pelaksanaan lanjutannya. Ya, kalau di Jawa Timur ada pergubnya, mungkin kalau di pemerintah kabupaten juga ada perbuknya kan itu. Betul. Itu yang tentunya akan disosialisasikan kepada masyarakat di bawah. Itu yang penting untuk dikawal lebih lanjut ya. Baik, berarti bentuk dukungan Provinsi Jawa Timur terhadap pariwisata lokal kabupaten dan juga kota ini mengacu pada dukungan anggaran dan juga program. Dan apalagi Pak, ada juga nih program East Java Super Corridor dan juga desa wisata. Ini dapilan jenengan ya, Pacitan Trenggalek. Ini juga masuk sebagai salah satu program integrasi pengembangan kawasan pariwisata unggulan nih Pak. Ya, kalau dibilang tadi ya, objek wisata di wilayah kita kan banyak sekali. Betul. Memang kalau kita bicara Pacitan, salah satunya kan objek yang sangat kuat di sana kan wisata pantai ya. Nah sekali lagi objek wisata itu kalau hanya sekedar mengandalkan potensi alamnya menjadi kurang menarik, harus dilengkapi dengan support-support yang lain. Tadi infrastruktur jalan, kemudian SDM pelaku wisatanya, kemudian support untuk hotel dan sebagainya. Ini termasuk produk-produk lokalnya. Kan kalau wisatanya maju, produk lokalnya pasti akan tumbuh gitu ya. Baik, yang jadi catatan sebenarnya Provinsi Jawa Timur juga sebenarnya sudah membuat promosi-promosi pariwisata Pak melalui event-event. Ada East Java Tourism Festival, ada Majapahit Travel Fair dan juga lain sebagainya Pak. Ini seberapa efektif, kemudian catatan apa Pak yang kemudian bisa jenengan berikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur? Adakah evaluasi ataupun tambahan begitu Pak? Iya, event itu kan salah satu upaya promosi. Ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kan harus mestinya ada ini kalender wisata Jawa Timur ya. Oh bulan Januari mungkin di kabupaten mana, bulan Februari di mana. Kalau itu ada ditata sebaiknya dan disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat pun punya angan-angan. Oh kira-kira nanti Pak liburan kapan ini saya mau kemana. Nah, karena kan kalau orang luar itu kan biasanya
wisata itu kan tidak dadakan, tapi direncanakan kan ya. Kalau kita punya kalender wisata itu, mungkin kita bisa membudayakan itu. Baik. Jadi nanti saat liburan sudah jelas kita mau kemana, persiapannya kita butuh dana berapa dan sebagainya. Baik, berarti memang menggerakkan pariwisata dan juga agar bisa meningkatkan perekonomian dan juga memberdayakan masyarakat Jawa Timur ini banyak banget pemirsa PR yang perlu dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya selaku eksekutor atas program-program. Kalau Komisi C DPRD kan tugasnya adalah sebagai ini ya menganggarkan dan juga mengawasi begitu ya program-program pemerintah provinsi. Promosi event ini sudah cukup bagus kata Pak Hartono, tapi perlu dilanjutkan lagi, perlu dikembangkan lagi supaya lebih menyeluruh dan lebih meluas lagi, supaya masyarakat di Jawa Timur ini punya tujuan ketika waktu-waktu tertentu akan berkunjung ke daerah wisata mana begitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan wisata satu dengan wisata yang lainnya pemirsa, supaya yang jadi jujukan oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara enggak cuman itu lagi. Tentunya ini perlu upaya bersama ya Pak ya, dan semoga apa yang kita upayakan melalui podcast Rembuk Jawa Timur ini bisa nantinya didengarkan oleh masyarakat luas terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya Sina Perwira pamit beserta Pak Hartono pamit, sampai jumpa.